Desa Pacangan Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan adalah desa yang dikelilingi 7 sumber mata air yang jernih. Dahulu di desa Pacangan ini berdiri kerajaan yang dipimpin seorang raja bernama Abidarba. Raja Abidarba memiliki 2 orang patih, mereka adalah Patih Bangsa Seno dan Patih Bangsa Pati, dan 2 orang permaisuri, yakni Ragapatni dan Ragawati. Ratu Ragapatni sangat disayangi dan dicintai Raja Abidarba daripada Ragawati. Raja Abidarba terpesona oleh karena kecantikan Ragapatni. Jauh di sebuah dusun tepatnya di Madegan Kabupaten Sampang Madura, ada seorang pemuda tampan yang keturunan Majapahit berasal dari Demak sedang melakukan tirakat setelah selesai menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Dia adalah Aryo Pratikel, yang lambat laun diangkat menjadi anak asuh oleh Bapak Markawi dan Ibu Meracah. Setelah selesai melaksanakan tirakat musafirnya, Aryo Pratikel mengabdikan diri di kerajaan Pacangan yang dipimpin Raja Abidarba selama bertahun-tahun. Karena ketekunan dan kejujurannya saat menjadi abdi dalam kerajaan Pacangan, Raja Abidarba mengangkatnya menjadi patih dengan gelar Bangsa Cara. Di saat puncak sayang-sayangnya Raja Abidarba pada Ragapatni, suatu ketika Ragapatni dilanda sakit campak atau biasa disebut cacar yang sangat menyebalkan baginya hingga kecantikannya pun sirna, sebab mukanya penuh dengan luka cacar dan yang membuat Raja Abidarba gelisah karena cacarnya menimbulkan bau yang tak sedap. Raja memerintah seluruh rakyat dan patih-patihnya mencari obat, tetapi penyakit Ragapatni tidak kunjung sembuh. Raja geram dan tidak kuat terhadap hasutan istri mudanya, Ragawati. Patih Bangsa Seno dan Patih Bangsa Pati juga menghasutnya. Ragawati beserta 2 patih kerajaan berasumsi bahwasannya penyakit Ragapatni tidak mungkin bisa sembuh. Mereka menyarankan agar Ragapatni dicerai dan dikeluarkan dari kerajaan. Hal ini didasari Ragawati agar bisa menguasai posisi sebagai permaisuri tunggal di kerajaan Pacangan. Akhirnya Ragapatni diserahkan pada Bangsa Cara untuk diasingkan di Pulau Mandangin. Bahkan Raja sudah tak peduli bila suatu saat Ragapatni bisa sembuh. Raja merelakan apabila Bangsa Cara mau menikahinya. Bangsa Cara pun membawa Ragapatni beserta 2 anjing kesayangan Ragapatni ke rumah orang tua angkat Bangsa Cara di Aing Sareh, Sampang. Pak Markawi dan Bu Merecah terkejut dengan kedatangan Bangsa Cara dengan membawa wanita yang buruk rupa dan berbau busuk yang tak lain adalah Ragapatni. Bangsa Cara pun menceritakan bahwa wanita tersebut adalah permaisuri kerajaan Pacangan yang sedang dilanda sakit campak dan Bangsa Cara berharap Pak Markawi dan Bu Merecah sudi menerima dan merawat permaisuri Ragapatni agar bisa lekas sembuh. Setelah Pak Markawi dan Bu Merecah bersedia menerima dan merawat Ragapatni, mereka berdua pun berusaha mencari ramuan-ramuan untuk mengatasi penyakit Ragapatni. Jauh mereka berjalan menyusuri hutan namun tak berhasil menemukan dedaunan ramuan tersebut hingga mereka berdua berjumpa dengan seekor burung bersuara merdu. Pak Markawi dan Bu Merecah terpikat dan membuntuti burung tersebut. Di tengah asyik membuntuti seekor burung puter yang bersuara merdu itu, Pak Markawi dan Bu Merecah menjumpai sebuah pasar. Mereka teringat akan tujuannya mencari ramuan obat untuk Ragapatni. Mereka berdua sepakat berpisah. Bu Merecah memasuki pasar tersebut dan berharap ada orang yang menjual ramuan obat yang dicarinya, dan Pak Markawi tetap membuntuti kemana burung puter tersebut terbang. Di sebuah desa yang tak jauh dari pasar yang mereka temui, akhirnya burung puter tersebut dapat diraih Pak Markawi. Hingga kini desa tersebut terkenal dengan sebutan Desa Poter sesuai nama burung yang ditangkap Pak Markawi. Dengan bawa burung poter yang ditangkapnya, sesegera mungkin Pak Markawi kembali ke pasar di mana Bu Merecah ditinggalkannya. Mereka pun bertemu kembali dan Bu Merecah sudah menemukan dan membeli ramuan obat yang dicarinya. Pasar tersebut hingga saat ini terkenal dengan sebutan Pasar Patemon yang artinya tempat mereka menemukan ramuan obat itu. Dengan riang gembira mereka bergegas pulang. Pak Markawi sumringah dengan hasil tangkapan burungnya dan Bu Merecah berhasil mendapatkan ramuan obat yang akan diberikan kepada Ragapatni. Di tengah perjalanan pulang di sebuah desa di daerah Tanah Merah Bangkalan, Bu Merecah dilanda sakit karena kelelahan. Akhirnya Bu Merecah diinapkan di rumah saudara Pak Markawi karena tak sanggup melanjutkan perjalanan pulang ke Aing Sareh, Sampang. Desa tersebut kini bernama Merecah. Sesampainya di Aing Sareh,
Pak Markawi bergegas meramu dedaunan obat yang diperolehnya. Namun karena kekurangan air terpaksa Pak Markawi mengambil air di sumber mata air yang bernama Aeng Jurung. Singkat cerita, ramuan itu diberikannya ke Ragapatni. Ramuan obat itu bereaksi keras hingga Ragapatni pingsan di hari pertama menggunakannya. Namun karena keinginannya untuk sembuh, ramuan itu digunakannya dan hingga 7 hari akhirnya lambat laun kulit Ragapatni yang dipenuhi luka campak mengelupas bagaikan ular sedang berganti kulit. Ragapatni pun sembuh. Kulitnya kembali seperti sedia kala dan kecantikannya pun kembali, bahkan lebih cantik dan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Melihat Ragapatni sembuh dan terlihat cantik kembali, Bangsa Cara berniat mengantar Ragapatni pulang ke kerajaan Pacangan dengan harapan ingin menyenangkan hati sang raja. Namun Ragapatni menolak untuk dipulangkan ke kerajaan Pacangan karena sang raja telah mencampakkan dirinya saat dilanda sakit. Ragapatni ingin membina rumah tangga dengan Bangsa Cara. Karena Raja Abidarba telah menyerahkan dirinya saat sakitnya pada Bangsa Cara, Ragapatni merasa terpikat akan kerendahan hati dan ketulusan Bangsa Cara merawat Ragapatni saat dilanda sakit. Kabar kesembuhan Ragapatni dan telah membina rumah tangga dengan Bangsa Cara terdengar oleh pihak kerajaan. Bangsa Seno dan Bangsa Pati tak rela bila Ragapatni sang permaisuri raja menjadi istri Bangsa Cara. Dengan akal liciknya Bangsa Seno dan Bangsa Pati kembali menghasut Raja Abidarba yang semula telah mengikhlaskan Ragapatni bila sudah sembuh untuk diperistri oleh Bangsa Cara. Bangsa Seno dan Bangsa Pati kembali menghasut Raja Abidarba agar raja kembali merebut Ragapatni yang sudah direlakan untuk diperistri Bangsa Cara. Raja Abidarba menolak dan murka atas hasutan kedua patih tersebut. Namun karena kegigihan Bangsa Seno dan Bangsa Pati dalam menghasut raja, akhirnya Raja Abidarba luluh dengan rencana kedua patih yang licik nan penuh hasut itu. Raja Abidarba memerintahkan kedua patih, Bangsa Seno dan Bangsa Pati yang telah bersedia dan berjanji membawa pulang Ragapatni ke kerajaan Pacangan dan bersumpah bila mana gagal membawa pulang Ragapatni, kedua patih itu siap diganjar hukuman gantung. Kedua patih mencari cara untuk menghadapi Bangsa Cara. Mereka pergi ke Aeng Sare dan bertemulah dengan Bangsa Cara. Lantas dikemukakanlah perintah palsu dengan mengatasnamakan Raja Abidarba, bahwasannya raja memerintahkan Bangsa Cara untuk berburu menjangan di Pulau Mandangin sebanyak 300 ekor. Karena patuh akan perintah raja, maka berangkatlah Bangsa Cara dengan ditemani kedua anjing piaraan Ragapatni. Setaplok dan Setanduk itulah nama anjing piaraan Ragapatni. Mereka bergegas membuntuti Bangsa Cara untuk turut serta dalam perburuan menjangan di Pulau Mandangin. Satu persatu menjangan buruannya dikumpulkan hingga mendekati jumlah yang diinginkan Raja Abidarba. Perburuan Bangsa Cara dan dua anjing kesayangan Ragapatni pun terpaksa dihentikan atas perintah dua patih licik. Bangsa Seno dan Bangsa Pati kemudian berterus terang kalau tujuan sesungguhnya mengajak Bangsa Cara ke Pulau Mandangin hanyalah untuk membunuh Bangsa Cara. Tanpa basa-basi Bangsa Seno menikam Bangsa Cara dengan sebilah keris ampuhnya, namun malangnya keris Bangsa Seno malah patah. Setelah Bangsa Seno gagal membunuh Bangsa Cara, kini berganti Bangsa Pati yang menikam Bangsa Cara, tapi Bangsa Pati gagal juga karena kerisnya malah tak bisa melukai sedikit pun Bangsa Cara. Dalam keputusasaan kedua patih licik itu, Bangsa Cara pun merasa iba bila mana tujuan mereka untuk membunuh dirinya gagal. Lantas diberikanlah keris Bangsa Cara pada Bangsa Seno untuk membunuh dirinya sendiri. Bangsa Cara pun terluka oleh kerisnya sendiri yang ditikamkan Bangsa Seno. Bangsa Cara bersandar di pohon asem yang tingginya mencapai 120 meter dengan diameter 85 cm. Darahnya mengucur deras dan tubuhnya mulai lemah. Melihat Bangsa Cara tewas di bawah pohon asem, Bangsa Pati dan Bangsa Seno pun sangat bergembira. Tanpa mereka sadari, Setaplok dan Setanduk, dua anjing Ragapatni, berhasil melarikan diri. Hingga akhirnya Setaplok dan Setanduk tiba di hadapan Ragapatni. Kedua anjing itu menggonggong seakan melaporkan pada Ragapatni atas apa yang menimpa Bangsa Cara. Tanpa berpikir panjang, Ragapatni pun diseret dan dituntun oleh Setaplok dan Setanduk menuju Pulau Mandangin. Sesampainya di Pulau Mandangin, betapa kaget dan histerisnya Ragapatni melihat suaminya tewas berlumuran darah di bawah pohon asem.
Bangsa Cara dipeluk, dicium dan dibelainya, tanpa disadari tangan kiri Ragapatni tergores keris yang tertusuk di dada Bangsa Cara. Ragapatni pun meninggal di pangkuan Bangsa Cara. Keris yang menancap di dada Bangsa Cara digigit oleh anjing-anjing itu, hingga terjatuh menancap terbalik di tanah. Anjing-anjing itu mati setelah menyentuh keris Bangsa Cara yang terjatuh di tanah. Jasad-jasad mereka akhirnya diketemukan seorang Kiai Gema dari Prenduan Sumenep yang tak sengaja melihatnya kala beliau berlayar hendak memasarkan dagangannya. Akhirnya jasad mereka dikubur oleh Kiai Gema dan keris Bangsa Cara hingga kini masih dirawat anak cucu keturunan Kiai Gema di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Sementara itu Bangsa Seno dan Bangsa Pati kembali ke kerajaan Pacangan tanpa membawa pulang Ragapatni. Raja Abidarba pun menagih janji mereka bila mana gagal dalam tugasnya membawa pulang Ragapatni mereka bersedia dihukum gantung. Dan akhirnya Bangsa Seno dan Bangsa Pati digantung tak jauh dari sumber mata air di kerajaan Pacangan, hingga kini sumber mata air itu dikenal sebagai Sumber Gantong. Demikianlah akhir dari cerita jejak cinta Ragapatni dan Bangsa Cara yang tersusun mulai dari kerajaan Pacangan Bangkalan hingga ke Pulau Mandangin Sampang. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda dan sekaligus sebagai kenangan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Jangan lupa subscribe, like dan share biar saudara kita bisa menikmati juga hiburan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.